Yang pertama, kita bicara dari sisi sumber dayanya ya, itu difokuskan untuk betul-betul pada bisnis yang spesifik tersebut gitu ya. Sehingga bisa menguatkan brandingnya mereka juga gitu kan. Nah, kalau misalnya yang Palu Gada, ya kelebihannya itu adalah dia bisa ruang pasar market itu lebih luas gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, aku mau bahas lagi nih dengan Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu ya coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, gimana? Wih, keren banget nih bajunya nih Coach, marun warnanya. Biasa. Oke Coach, Gimana? aku mau nanya nih Coach nih. Aku mau bahas mengenai bisnis kali ini. Dalam berbisnis itu sebaiknya kita harus fokus satu aja nih Coach, atau Palu Gada ya Coach ya. Wah, itu ya. Pertanyaan yang bagus. Kadang kan suka ada banyak ya Coach ya. Kita juga menemui nih, dia jualannya banyak nih. Ada berbagai macam gitu. Terus ada juga Beda-beda yang lagi ya. beda-beda gitu, nggak Dari sejalur. jualan jualan komputer sampai jualan material bangunan. Iya, ada gitu ya. Itu kan berarti Palu Gada ya Coach ya. Ada juga bisnis yang dia dari awal nih selalu konsisten itu aja. Emang sebenarnya kalau kita mau berbisnis nih, misalkan aku mau bisnis, baiknya tuh seperti apa sih Coach? Pertanyaan yang bagus, jawabannya tergantung. Tergantung yang gimana nih Coach Adit? Ya kita telah satu-satu ya. Nah boleh. Definisi Palu Gada apa sih kalau kamu melihatnya bisnis Palu Gada itu apa? Palu Gada. Enggak gitu dong Coach. Apa gimana? Mungkin seorang business owner yang menyediakan produk dari berbagai macam, ada kali ya Coach ya. Itu masih Coach kalau sepenangkapan aku gitu. Beragam lah ya. Beragam gitu. Beragam. Jadi berbagai variasi bisnis produk ya. Bukan hanya variasi dari satu jenis divariasikan, tapi betul-betul berbeda-beda gitu ya. Betul. Tadi ya, dari mulai komputer sampai material ada. Nah, kalau yang fokus artinya gimana tuh menurut kamu? Dia jualannya A terus gitu Coach. Misalkan dia fokusnya di skincare gitu ya Coach ya. Berarti rangkaian skincare aja, atau mungkin bahan alaminya yang diganti, bahan bakunya. Ya. Jadi ininya sih tetap sama ya, skincare. Tinggal varian-variannya aja, tapi betul. Selalu yang berhubungan dengan skincare. Betul Coach Adit. Gitu ya. Oke, gitu. Menarik gitu ya. Jadi plus minus sekarang. Kita bicara plus minusnya dulu deh ya. Karena kan sejauh tadi tergantung ya. Berarti tergantungnya ini ada kelebihan atau plus minusnya dari masing-masing ya Coach ya. Kalau bisnis yang fokus deh sekarang. Karena bisnisnya fokus, berarti dia itu kelebihannya apa? Yang pertama, kita bicara dari sisi sumber dayanya ya. Karyawannya, segala ini ya, sarana prasarana itu difokuskan untuk betul-betul pada bisnis yang spesifik tersebut gitu ya. Jadi perhatian mereka tuh nggak terpecah belah gitu. Terpecah belah. Harus fokus gitu ya Coach ya. Sehingga bisa menguatkan brandingnya mereka juga gitu kan. Branding mereka kuat di situ, di satu produk itu. Bukan hanya kuat ya, mereka juga dianggap adalah leading ya, atau bisa dianggap memiliki kompetensi yang dalam di produk tersebut. Jadi dari sisi sumber dayanya juga lebih efektif dan efisien gitu ya. Mereka jadi mereka fokus untuk bekerja, untuk membangun dan membesarkan brand tersebut, dan akhirnya brandnya juga kuat banget gitu ya, karena dibangun secara fokus juga gitu kan, dan akhirnya perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang nilai USP-nya ya, unique selling position kuat gitu, kokoh di situ untuk produk tersebut. Nah, kekurangannya ya kebalikannya. Jadi kekurangannya adalah karena mereka hanya satu jenis produk saja, sehingga mereka hanya marketnya itu aja, itu ya fokus itu ya. Marketnya market tertentu saja gitu loh. Dia tidak bisa meraih peluang di market yang lain gitu ya. Target marketnya ya udah sesuai produknya dia aja gitu. Betul. Ya Coach ya. Dan kalau misalnya terjadi apa-apa dengan market tersebut, artinya kan market tersebut nggak bisa lagi membeli dari mereka. Jadinya kan mereka juga resiko terhadap customer itu juga besar. Jadi tidak ada alternatif pendapatan lagi gitu ya. Kalau mau harus cari customer yang baru gitu ya Coach ya. Atau ya kalau misalnya terjadi disrupsi di produk yang berkaitan dengan produk tersebut gitu ya, kan itu agak susah ya untuk bisa mereka bangkit lagi. Misalnya dengan adanya AI, akhirnya produk tersebut bisa terdisrupsi gitu kan. Jadi udah nggak ada lagi orang yang mau produk tersebut. Misal gitu ya. Ya udah, mereka akhirnya kan jadi ini ya.
berhenti Berhenti. karena berhenti gitu. Iya. Kayak misalnya bisnis apa dulu tuh, bisnis perusahaan yang pager gitu, fokus ke pager, akhirnya terdisrupsi, tutup deh Tutup gitu. tokonya. Ya gitu, tokonya apa bisnisnya lah, Bisnisnya, iya bisnis. bisnis besarnya gitu ya tutup gitu, karena nggak ada alternatif produk yang lain. Kalau mereka dia juga akhirnya mau beralih ke produk yang lain ya, secara on time ya, secara tepat waktu, mungkin ke handphone, ke apa, mungkin mereka bisa bertahan gitu. Oke. Nah kalau misalnya yang palu gada, waduh, palu gada ya kelebihannya itu adalah Bervariasi. ya kelebihannya ya kekurangan dari yang fokus tadi ya, tinggal dibalik aja kan. Dia bisa apa, ruang pasar marketnya itu lebih luas gitu loh. Mereka Banyak bisa yang bisa memenuhi dicap. kebutuhan pasar yang berbeda-beda gitu ya, karena tadi ya mereka bisa memenuhi semua. Kemudian resiko-resiko kalau salah satu pasar tersebut terdisrupsi itu, mereka masih tetap bisa beralih kepada produk yang lain, bisnis yang lain dari awal gitu ya, kalau dikelola dengan benar gitu ya. Semuanya benar gitu ya Coach ya, Gitu. masing-masing. Ya kekurangannya ya balik lagi, sumber dayanya juga akhirnya nggak bisa fokus ya, mereka nggak bisa bekerja dengan fokus. Sarana prasarananya, karena biasanya kan karyawannya itu juga apa ya, kecuali kalau udah besar gitu, Kalau udah jadi besar, ada spesialisasi, ada bisnis unit gitu ya. oh iya dibagi-bagi berarti ya Coach Gitu. ya. Kalau misalnya di awal-awal kan si karyawannya sendiri dia harus memahami produk knowledge yang sangat luas, yang banyak. Mereka harus bisa ngejual mungkin dengan cara jual yang berbeda-beda untuk setiap produk tersebut gitu kan, contoh ya. Kemudian sarana prasarana juga harus dibagi-bagi gitu ya, untuk menggunakan apa segala macam gitu ya, apa dengan produk yang banyak ragam tersebut, sarana prasarananya nih harus siap ditarik sana dari sini gitu ya atau sumber dayanya nggak fokus gitu ya. Kekurangannya itu gitu, dan akhirnya market juga bingung nih Anda ini spesialisasinya apa sih gitu ya. Itu jadi pertanyaan juga ya Coach ya. Jadi agak jadi blur juga ya buat mereka gitu ya. Semuanya ada di kamu gitu kan. Terus khawatirnya mereka jadi dianggap nggak punya kompetensi yang khusus gitu loh. Karena semuanya ada dan nggak ada satu produk yang menjadi ikonnya gitu ya Coach ya. Ya betul. Jadi akhirnya orang lihatnya nih dangkal-dangkal aja gitu, kemampuannya gitu ya. Nggak ada yang khusus dalam gitu. Gitu sih ya kelebihan kekurangan. Jadi yang mana yang paling benar tadi tergantung. Kalau ya tergantung itu bagaimana? Ya saya mau cerita aja gini ya, cerita salah satu klien saya coaching, dia juga punya dilema yang di awalnya gitu. Oh, gitu ya. Berarti ini pengalaman dari Coach Adit ya, pernah ya Iya, menemui walaupun klien bukan coaching. perusahaan besar, dia baru UMKM lah ya, ibaratnya usaha kecil lah gitu ya. Bisnis kuliner gitu ya. Bisnis kuliner udah di tahun ke-4-5 sih gitu ya. Dia melihat pasar banyak keinginan-keinginan yang tidak bisa dipenuhi gitu kan. Terus dia galau deh gitu kan, apakah saya harus memenuhi keinginan pasar yang berbeda-beda ini? Jadi dia harus mempalugadakan kulinernya atau gimana nih? Karena palu gada itu kan bisa ini ya, beda-beda apa sih levelnya, beda-beda nih gitu ya. Apakah dia satu jenis produk padahal yang banyak, atau benar-benar jualan produk yang beda-beda banget gitu kan. Itulah akhirnya dia minta di coaching gitu. Ya nggak bisa terjawab satu sesi, ada beberapa sesi karena saya mengcoaching dari berbagai sudut pandang ya. Dari dilihat pertama visi misinya dia tuh apa, harus digali lagi tuh nilai-nilai dia secara pribadi dan untuk bisnisnya tuh apa gitu ya. Kemudian saya juga minta dia tuh melakukan SWOT analisis gitu ya, analisa SWOT ya, terhadap produknya, terhadap kondisi eksternal internal dari bisnisnya gitu ya. Juga saya minta dia untuk melakukan survei lagi kebutuhan pelanggannya gitu dari ya. Target marketnya. Juga behavior perilaku pelanggannya kayak apa gitu ya. Ya dari situ baru bisa dirumuskan gitu ya, menjadi suatu keputusan bahwa oh sebaiknya apa nih, mau palu gada atau tetap fokus gitu ya. Gitu. Akhirnya lucu ya, jadi ternyata ada alternatif ketiga gitu ya. Apa tuh Coach? Oh berarti selain dari dua opsi itu ada lagi muncul jadi, ide baru. Dua-duanya dipakai, bingung kan? Jadi ternyata orang tuh biasanya ngelihatnya tuh kalau nggak A B gitu kan. Kalau nggak fokus, ternyata pilihannya kayak nggak ada apa ya. Salah satu harus salah satu dipilih gitu ya. Kalau nggak ada fokus.
Lalu dengan coaching itu mereka bisa menemukan solusi yang ketiga alternatif yang merupakan gabungan dari keduanya atau titik tengah lah ya gitu ya. Ya jadi si klien saya tersebut akhirnya menemukan solusi yang merupakan titik tengah atau jalan tengah lah gitu ya dari dilema yang sedang dihadapi gitu ya. Kalau dilema tuh istilah dilema berarti dua pilihan gitu ya Pak. ya kan, kalau nggak A B C ya gitu. Karena ternyata dia bisa muncul pilihan alternatif yang lebih baik dari dua-duanya gitu loh. Ya lebih baik dari yang fokus, lebih baik dari yang palu gada ya, jadi gabungan. Itu apa ya, bisnis kuliner makanan utama tetap ada fokusnya. Fokus yaitu makanan khas Indonesia yang ya intinya gitu sesuai dengan visinya dia ya. Makanan khas Indonesia yang bergizi dan yang sehat, bergizi dan halal. Itu makanan utamanya. Hanya dari situ aja sebetulnya dia bisa menciptakan variasi makanan. Yang penting makanan Indonesia, yang penting sehat, bergizi dan halal kan gitu. Jadi visinya yang dia modifikasi supaya bisa mencakup makanan bisnis utamanya yang bisa lebih variatif gitu ya. Nah, yang palu gadanya dari sisi supportingnya, pendukung, misalnya dessertnya, minumnya, ya, kemudian makanan pembukanya itu yang di palu gadakan, walaupun tetap sehatnya ada gitu ya, halalnya ada gitu kan, tapi nggak mesti harus makanan Indonesia gitu loh. Jadi untuk makanan pembuka dan penutupnya gitu ya Coach ya, pelengkapnya. Wah. Ya kan, jadi muncul ide yang lebih lengkap, yang lebih mencakup kedua hal tersebut gitu ya. Tapi itu memang prosesnya nggak gampang gitu ya, karena saya harus lagi gali memfasilitasi dia tuh menemukan kembali visi misinya, kemudian SWOT analisis, kemudian survei segala macam. Dari situ bisa balik lagi nanti apalagi visinya misinya apalah yang, karena ini bicara tentang hati ya kalau visi misi gitu. Kalau belum pas di hati itu harus ya kita goreng lagi ya, kita ini lagi ya, kita coaching lagi gitu. Sampai betul-betul selaras dengan dirinya gitu kan. Visi misi bisnisnya harus selaras dengan visi misi pribadinya. Baru selanjutnya itu lebih gampang, SWOT analisisnya lebih gampang, saat bikin strategi dan taktisnya lebih gampang gitu. Nah itu prosesnya waktu itu sampai berapa sesi ya, 4 atau 5 sesi gitu. Cukup panjang juga ya Coach berarti ya untuk menentukan pilihannya, dan ternyata memang ada alternatif yang paling baik lagi ya Coach ya, di antara fokus ataupun palu gada tersebut. Iya. Wah gitu. Menarik banget sih Coach, ini bisa menjadi pertimbangan juga mungkin jadi teman-teman ya Coach ya, yang mau mendirikan bisnis, mau fokus di satu item aja atau palu gada ya gitu, atau kalau masih bimbang harus melakukan coaching ya Coach ya sepertinya. Kan kita juga ada coaching ya Coach ya, pelatihan kita ada coaching. program coachingnya ada, pelatihan coachingnya ada ya. Nah itu kalau mau mengikuti pelatihannya gimana nih Coach Adit? Ya silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari program yang bersertifikasi, di situ coaching ya, yang sudah diakreditasi oleh ACF. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Makasih banyak ya Coach Adit ya. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.